Jadi, budidaya tanaman sayuran, nanti kalian akan belajar jenis-jenis tanaman sayuran. Ini materi di semester 1 ya. Ada sayuran akar, ada sayuran batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Lalu ada sarana dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarana itu alat dan bahannya anak-anak. Jadi kalau budidaya itu sarananya alat dan bahannya apa saja? Ada tanah, ada apa anak-anak? Ada pot, ada polybag, ada tanamannya, bijinya atau bibitnya. Lalu juga ada pupuk, sekop gitu. Tahapannya gimana? Tahapannya ada dari pembibitan, pengolah tanahnya diolah, baru ditanam, dipelihara itu disiram, dirawat, dipanen sama setelah pemanenan atau pasca panen. Nah ini di bab 2 kita akan belajar alternatif media tanam sayuran. Alternatif media sayuran, ini ada hidroponik, anak-anak. Hidroponik itu budidaya dengan sedikit tanah. Kalian pernah lihat toh yang di pipa-pipa itu adalah budidaya hidroponik. Lalu ini ada vertikultur. Vertikultur itu adalah tanaman yang meningkat vertikal di jinjing itu tanah, di jinjing yang meningkat-meningkat itu namanya adalah budidaya secara vertikultur. Di lahan yang sempit, misalnya rumah kalian nggak punya tanah, tapi ada dinding kosong, kalian boleh kasih wadah atau pipa diatur secara vertikal. Ya ini anak-anak jenis-jenis tanaman sayuran. Jadi di Indonesia itu banyak sekali budidaya sayuran. Karena apa? Karena di Indonesia itu sinar mataharinya cukup ya anak-anak, sehingga untuk budidaya tanam sayuran itu bisa melimpah. Jadi budidaya tanaman sayuran itu bisa berbeda tiap daerah. Di daerah tinggi, di daerah terendah. Kalau di daerah tinggi ini anak-anak, daerah tinggi jenis sayuran yang cocok untuk dibudidayakan itu contohnya adalah kentang, anak-anak. Jadi di daerah tinggi itu banyak sekali budidaya kentang, lalu ada budidaya wortel, brokoli, kembang kol, dan kubis, dan lain sebagainya. Bu, apakah bisa di daerah kita, daerah rendah, daerah tropis, bisa anak-anak, tapi ukurannya itu berbeda, biasanya lebih kecil atau lebih kerdil, karena apa, suhunya yang cocok untuk budidaya kentang, wortel, brokoli, kembang kol, atau kubis, itu biasanya di daerah yang suhunya dingin. Lalu untuk daerah kita, anak-anak, daerah kita atau daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah, jenis sayuran yang bisa kita budidayakan apa anak-anak? Contohnya, ada apa anak-anak? Setahu kalian, yang kalian bisa jumpai di daerah kalian budidayanya? Ada bawang merah. Ada apa aja? Mentimun, ada sawi. Ada apa lagi anak-anak yang hijau-hijau yang sering kalian jumpai budidayanya atau tanam di rumah? Ada apa? Kangkung. Benar, ada kangkung. Ada apa? Ada lagi. Ada kangkung, ada sayur bayam, ada cabai, terong, dan lain sebagainya. Oke. Ini ya contoh tanaman daun itu pokcoy yang sudah kita pelajari ya. Tanaman daun itu maksudnya apa? Sayuran daun itu yang kita makan bagian daunnya. Pokcoy itu adalah sawi sendok ya. Sawi sendok
Terus yang kita makan daunnya ada apa aja? Nah, ada kangkung, ada bayam. Ini yang kita makan tangkai daunnya. Contohnya adalah seledri. Lalu kalau kita makan bagian umbinya, umbi akar ya. Contohnya apa? Wortel. Bagian makan yang dimakan bunganya kembang kol, brokoli, umbi lapis, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kalau kita makan buahnya tomat, terong, cabai, ya cabai kita yang makan buahnya ya, nggak daun cabai kita makan kan. Yang kita makan bijinya ada kacang merah, kacang kapri, itu bijinya yang kita makan. Batang, asparagus, atau kalau kita seringnya adalah rebung. Rebung kita sering makan ya di lumpia itu. Nah, ini anak-anak yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau nanti kita budidaya, kita harus tahu ciri-ciri tanaman yang akan kita budidayakan. Contohnya adalah anak-anak tomat. Tomat ini adalah tanaman perbu semusim. Jadi itu semusim anak-anak. Nanti kalau udah panen dia akan mati. Badannya berbatang lemah dan daunnya basah. Daunnya itu bentuknya segitiga. Buah tomat tahu ya, buah tomat itu warnanya hijau waktu muda dan kuning hingga merah kalau sudah tua. Cara memperbanyak tanaman ini dengan bijinya. Jadi bijinya kalian ambil, lalu kalian keringkan, lalu disebar ke tanah pada lahan kering atau di daerah kalian bisa budidayakan. Ini yang terpenting adalah umur panen tanaman tomat kurang lebih antara 55 sampai 61 hari setelah tanam. Kita istilah singkatnya adalah HST, hari setelah tanam. Kita bisa memanen tomat sekitar 61 hari atau 2 bulan setelah kita menanam buah tomat. Ya, jadi dari biji sampai kita memanen buahnya itu bisa dalam waktu 2 bulan. Nanti kalian akan mencari HST-nya anak-anak. Oh, saya mau menanam cabai, kira-kira HST-nya itu kapan? Atau kita bisa panen setelah berapa HST atau setelah berapa hari setelah tanam. Tomat banyak digemari ya karena bisa sebagai lalapan bisa, sebagai saus tomat bisa, di jus bisa karena vitaminnya banyak anak-anak, vitamin A dan C-nya juga banyak. Ini bawang merah. Bawang merah itu biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu. Selain bumbu juga sebagai rempah atau obat. Kandungan minyak atsirinya bisa menyembuhkan berbagai gangguan anak-anak. Bawang merah bisa tumbuh di daerah sawah atau tegalan. Nah ini umur panen bawang merah, umur panennya sekitar 65 hari sampai 90 HST. Jadi kita bisa memanennya dalam waktu 65 sampai 90 hari setelah tanam atau 2 sampai 3 bulan. Kita bisa memanen bawang merah. Lalu selanjutnya adalah kangkung. Kangkung ini apa anak? Kangkung ini adalah jenis sayuran yang mudah kita temui anak-anak karena mudah tumbuh di daerah dataran rendah seperti daerah kita anak-anak. Kangkung itu bisa kita panen dalam waktu 27 hari setelah masa tanam.
Ini HST. Terus ada bayam. HST-nya bayinya anak-anak sekitar 25 sampai 35 hari. Terus ada apa lagi anak-anak? Ada sawi itu 40 sampai 50. Oh, judulnya adalah waktu panen dan budidaya tanaman sayuran. Jadi, nanti kalian buat kolomnya nomor, nama sayuran atau jenis sayurannya, dan HST-nya. Kalian cari bareng-bareng ya, sambil menyebutkan. Contohnya tadi adalah sayuran tomat. Kita bisa memanennya dalam waktu 55 sampai 61 hari setelah masa tanam. Jadi kita bisa memanennya dalam waktu